Horas, bagi kita semua yang dikasihi oleh Yesus, kita berjumpa kembali dalam ibadah seksi perempuan HKBP Kamis 29 Juli 2021. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 126 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, dimanapun kita berada, yang mendengar firman ini, secara khusus seksi perempuan yang berbahagia karena masih memiliki kesempatan untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Saat kita masih dalam kondisi beribadah di rumah, dari rumah, melakukan aktivitas kita dari rumah, pasti banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi, ketaatan, dan kesungguhan kita untuk saling peduli satu sama lain. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadah. Pasti ada yang kurang dalam perasaan kita. Karena apa? Kita tidak langsung bertemu satu sama lain. Sudah 1,5 tahun kita mengikuti ibadah secara khusus seksi perempuan seperti yang kita lakukan saat ini. Tetapi kita, orang yang telah dipanggil, dipilih, disatukan di dalam satu kasih, di dalam satu keluarga, di dalam Kristus, sehingga kita menjadi saudara, namarhaha maranggi, satu sama lain oleh karena kasih Kristus. Dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kita dipanggil, dikumpulkan, dan disatukan dalam satu persekutuan orang kudus. Sekarang kita diingatkan sebagai saudara, sebagai satu persekutuan di dalam Kristus, agar kita tetap memelihara kesatuan roh, sisada todi,
Kalau sudah satu dalam roh yang sama, satodi kata bahasa Batak, maka akan muncul kerinduan untuk bertemu, bersekutu satu sama lain. Jika kita sudah tinggal di dalam roh yang satu itu, dan jika roh Allah sudah tinggal di dalam diri kita, roh yang sama yang dicurahkan kepada kita, di satu sisi kita akan rindu bersekutu dengan Allah, mendengar firman Allah, dan rindu berjumpa satu sama lain. Contoh dalam ibadah atau persekutuan seksi perempuan, yang sebelum-sebelumnya kita biasa berjumpa. Dan mari kita tanya diri kita masing-masing, setelah 1,5 tahun kita tidak bisa secara langsung beribadah, bersekutu, latihan kor. Pertanyaan, masihkah kita memelihara kesatuan roh? Masihkah kita merindukan perjumpaan itu? Jika kita semakin rindu berjumpa satu sama lain, ada kerinduan beribadah kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ada kerinduan berjumpa dengan sesama, maka bukan hal yang sulit bagi kita untuk hidup sebagaimana yang difirmankan dalam firman yang sudah kita dengar dari kitab Ibrani tadi. Apa yang disampaikan firman Allah di dalam firman ini untuk kita lakukan sebagai orang yang sudah satu di dalam roh Allah, dikatakan yang pertama saling memperhatikan. Saudara-saudaraku, secara khusus teman-temanku seksi perempuan, setiap kita atau kita masing-masing, kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, pasti ada sukacita jika kita mendapat perhatian dari orang lain. Jika kita diperhatikan, entah itu suami, diperhatikan oleh anak, diperhatikan saudara, dan sesama kaum perempuan. Jika kita mendapat perhatian, tentu perhatian untuk pekerjaan yang lebih baik. Bukan diperhatikan untuk sesuatu yang kurang baik lalu digosipkan atau di-share kepada yang lain kekurangan itu. Kita diperhatikan oleh suami atau anak tentu dalam hal yang baik. Minimal misalnya jika kita diperhatikan oleh anak, menantu, cucu dari jauh yang sudah tidak tinggal bersama dengan kita atau yang tinggal bersama dengan kita, hanya sekedar bertanya apa kabar, apakah sehat, atau bagaimana keadaan, terutama di saat kita seperti ini, bagaimana kita saling peduli, saling menyapa, dan saling mengingatkan karena kita saling memperhatikan di mana posisi kita. Bagaimana keadaan teman-teman kita sesama perempuan? Masihkah kita saling mengetahui? Walau kita tidak berjumpa, beribadah secara langsung bersama-sama dalam satu tempat seperti biasa di gereja. Saudara-saudaraku, kita orang yang suka diperhatikan oleh orang lain. Kita sudah lebih dahulu mendapat perhatian, kasih sayang dari Yesus. Lalu ia mengingatkan kita agar kita saling memperhatikan. Apakah senang jika kita disapa, ditanya, dikasihi, diperhatikan? Saya kira kita semua pasti senang. Tetapi yang harus kita ingat juga, tidak ada di dunia ini yang hanya mendapat perhatian tanpa pernah memperhatikan orang lain. Harus kita ingat, tidak ada orang yang berbahagia jika hanya dia yang diperhatikan. Kalau jujur, kebahagiaan akan kita alami jika ada hubungan yang timbal balik. Ada komunikasi yang baik satu sama lain. Kalau hanya sepihak, kata orang kita, tidak mungkin tangan bertepuk hanya satu.
dan mungkin mertopak tangan moloholan sada. Karena ada perjumpaan yang saling memperhatikan, maka ada kebahagiaan. Tidak ada kejenuhan kalau ada saling di dalamnya. Misalnya ketika kita menelepon atau bertanya kepada seseorang, jika hanya kita yang berbicara atau pihak lain yang berbicara, apakah itu enak? Pasti kurang. Karena ada saling memperhatikan. Ketika orang berbicara kita memperhatikan, ketika kita yang berbicara kita diperhatikan, itu baru enak. Untuk itu sebagai umat yang sudah diperhatikan oleh Yesus, yang sudah disayangi, yang sudah dikasihi, dan penuh perhatian kepada kita agar kita berbahagia, kita diingatkan agar saling memperhatikan dengan tujuan agar saling mendorong, memotivasi dalam pekerjaan yang baik. Misal, jika ada yang kurang rajin beribadah, kita perhatikan, kita ingatkan, ayo mari kita sama-sama, kita nasihati. Jadi saling memperhatikan dan saling menasehati oleh karena kasih. Mengasihi saudara kita, mengasihi pihak lain, mengasihi sesama perempuan, maka kita saling mengingatkan, saling menegur, saling menyapa. Ada kata saling yang saling berkomunikasi atau hubungan yang timbal balik. Saudara-saudaraku, kita memperhatikan orang lain, tujuannya kita diingatkan untuk memotivasi sesama kita di dalam pekerjaan yang baik. Karena itu memperhatikan kekurangan atau kelebihan masing-masing bukan untuk digosipin, tetapi untuk saling memotivasi, saling mengisi untuk pekerjaan yang baik. Dalam situasi kita sekarang harus kita ingat, sangat penting kita saling memperhatikan, saling menyapa, saling peduli. Masihkah kita saling perhatian Aka Inang? Apakah teman-teman kita yang sama-sama anggota satu persekutuan masih tahu kita apakah dia sehat atau dia ikut ibadah atau tidak? Ingatkanlah. Yang kedua dikatakan dalam firman Allah yang kita dengar tadi, karena kita yang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, agar kita tetap kuat di dalamnya, maka jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan ada yang menjauhkan diri dari ibadah, dari pertemuan ibadah. Ini memang disampaikan waktu itu ketika orang-orang Kristen sedang tercerai-berai, menghadapi penganiayaan, persoalan karena iman. Ada yang harus kehilangan saudara. Tantangan menjadi orang Kristen waktu itu sangat-sangat besar. Karena itu ada yang mulai meninggalkan ibadahnya. Pertemuan-pertemuan atau perjumpaan ibadah di dalam bait Allah. Waktu firman ini disampaikan, mulai orang malas ke gereja, entah karena kurang diperhatikan atau kurang mendapat perhatian, atau mungkin karena pergumulan dan persoalan yang dihadapi, maka mulai meninggalkan ibadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah biasa dilakukan. Sekarang kita justru tidak bisa berjumpa atau datang ke gereja, tetapi bukan berarti kita tidak beribadah. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam satu tempat bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Dalam kondisi kita sekarang, kita sungguh bersyukur kalau kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, mendengar firman Tuhan, sebab ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, ada persekutuan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu akan menimbulkan hubungan yang baik dengan sesama. Ibadah sekali lagi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Maka kalau dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, itu berarti kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti kita boleh meninggalkan persekutuan di gereja,
Tetapi dalam kondisi kita sekarang dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, kita diingatkan ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan hanya ritus atau seremonial, tetapi ibadah itu ada tindakan di mana kita boleh melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan orang yang biasa beribadah adalah orang yang dapat saling menasehati dan semakin giat melakukan pekerjaan yang baik. Karena apa? Karena dia tahu hari Tuhan itu makin dekat. Kita tidak tahu sampai kapan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Sampai kapan kita harus beribadah dari rumah. Sampai kapan kita harus mengalami pembatasan jarak satu sama lain. Sampai kapan kita masih diizinkan mendengar firman Tuhan, itu pun kita tidak tahu. Karena itu setiap saat kita harus berpikir, hari Tuhan makin dekat. Kesempatan bagi kita untuk mendengar firman Tuhan, beribadah makin kecil. Karena itu selagi masih ada kesempatan, pakai kesempatan itu untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Anggap besok Tuhan datang, maka hari ini kita harus melakukan yang terbaik. Hari Tuhan, menjelang hari Tuhan. Anggap kita sudah menjelang hari Tuhan, dalam arti Tuhan akan datang dan sudah datang. Dan waktu kita makin sempit. Maka jangan ada yang menyanyiakan kesempatan itu. Kesempatan itu harus kita gunakan beribadah, saling peduli satu sama lain, saling memperhatikan, saling menasehati di dalam kasih. Kita saling mendorong atau saling memotivasi untuk pekerjaan yang baik. Bagaimana supaya itu bisa kita lakukan? Kita harus memelihara kesatuan roh. Ikon satodi dohita di bagasan todi nasa sadai nata jalo sian Kristusi. Kalau kita sudah tinggal dalam roh itu, dalam satu kesatuan roh itu, maka sudah pasti kita akan saling menyapa, saling menopang, saling menguatkan, dan saling menasehati. Sebab kita sudah mendapat kasih Tuhan, maka kita juga akan hidup di dalam kasih itu, peduli satu sama lain. Alani sukun bema di dia akadonganna, di dia hitanuain. Kalau kita sudah semakin menyadari bagaimana keadaan kita dan sesama kita, di situ kita akan semakin berkata, hanya Tuhan tempat pertolongan, perlindungan kita yang setia. Kita hanya bisa saling memperhatikan, tetapi Tuhan yang memberkati, yang mengikat kita di dalam rohnya, di dalam kasihnya. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan pernah tinggalkan persekutuanmu, jangan pernah cuekin sesamamu. Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami Kau Kristus yang telah menyatukan kami di dalam satu persekutuan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mendapat kesempatan menjadi satu persekutuan yang kudus di hadapan-Mu. Bukan karena kami sudah bebas dari dosa, tetapi karena kasih-Mu, karena darah-Mu yang menguduskan kami, yang menebus kami dari kuasa dosa itu. Tuhan mengingatkan kami agar kami saling memperhatikan, saling menasehati, saling mengingatkan di dalam kasih sebagaimana Kristus mengingatkan, menasehati kami untuk tetap hidup di dalam kasih. Tolong kami Tuhan, siapapun kami yang mendengar firman-Mu ini, dalam situasi yang kami hadapi, entah kami sedang bersuka cita atau berduka, entah kami sedang sehat atau sakit, biarlah kami tetap bersekutu dengan Engkau dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati secara khusus seksi perempuan Tuhan, di dalam pertemuan, persekutuan, di dalam nama-Mu, walau hanya secara virtual seperti yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati untuk tetap bersekutu dengan Engkau, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Semua boleh mendengar firman-Mu dan melakukannya, karena hanya firman-Mu itu yang menjadi pegangan kami, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang dapat menasehati kami. Tuhan yang maha baik, jangan pernah tinggalkan kami dalam situasi yang sulit ini. Berkenanlah Engkau Tuhan menopang kami,
Pertolongan-Mu sangat kami butuhkan Tuhan, terutama bagi umat-Mu, bagi masyarakat yang sedang terpapar pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang makin sulit kami pahami. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami berdoa secara khusus buat seksi perempuan yang sedang bergumul menghadapi pandemi ini dan sedang terpapar atau dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk inang kami, Inang Opung Heski Boru Pasaribu. Biarlah Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk menjalani hari-harinya di tengah situasi yang dia hadapi bersama dengan keluarga anaknya, keluarga Padan, keluarga Bapak Ilo. Tuhan Yesus tolong pulihkan keadaan mereka yang sedang terpapar pada saat ini. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan. Juga untuk keluarga inang kami Opung Clarissa Boru Simatupang. Kalau kami dengar dia telah mengalami pemulihan dan hasil tes sudah negatif. Tolonglah dia Tuhan untuk semakin bersyukur dan hiburkan dia di dalam dukanya. Begitu juga dengan keluarga hamba-Mu Amang Sintua JG Sirait, inang kami Boru Luban Tuku. Biarlah mereka semakin dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan walau masih di dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan. Tetapi jika boleh kami memohon kesehatan yang sempurna Kau berikan juga buat hamba-Mu Amang Sintua JG Sirait. Kami juga berdoa buat anak hamba-Mu Yolansa Sianipar. Tuhan, biarlah dia juga boleh dipulihkan. Kalau Tuhan telah memulihkan keadaan orang tuanya Amang Sintua Sianipar bersama dengan inang dan juga dengan istri Amang Yolansa, biarlah Tuhan juga memulihkan keadaannya. Kami juga memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk semuanya yang sedang terpapar yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tolong jamalah mereka Tuhan Yesus. Juga untuk inang kami, Inang Profesor Silalahi Boru Kuta Barat yang sampai sekarang masih merindukan waktu untuk dapat kembali ke Surabaya. Tuhan tolong dia, Tuhan kuatkan dia agar dia dipulihkan oleh belas kasih-Mu dan kembali boleh bersekutu dengan teman-temannya di Surabaya ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon belas kasih-Mu untuk pemerintah kami, untuk negara ini. Pulihkanlah keadaan negara kami ini Tuhan. Berikanlah hikmat kemampuan untuk para pemerintah kami agar mereka juga boleh mengambil keputusan kebijaksanaan yang menopang kehidupan seluruh masyarakat. Jika ada yang kurang berkenan, biarlah seluruh masyarakat juga saling memperhatikan dan saling menguatkan sehingga dapat menerima keputusan yang sudah diputuskan oleh pemerintah kami dalam situasi PPKM pada saat ini Tuhan. Kami juga memohon belas kasih-Mu untuk para medis, lindungi mereka Tuhan, agar mereka boleh melakukan tugasnya dengan perlindungan-Mu dan mereka boleh selamat dalam pertolongan-Mu, memberikan kesehatan bagi yang sakit. Kami juga memohon Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan hadir dalam rumah kami masing-masing, memberkati anak-anak kami yang dalam pendidikan. Tuhan berikan hikmat kepintaran, yang merindukan jodoh Tuhan juga yang menunjukkan jodoh, memberikan jodoh bagi mereka, dan yang merindukan mencari pekerjaan. Tuhan juga yang mengarahkan dan memberikan pekerjaan yang layak dan bisa dikerjakan dalam situasi yang sulit ini. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan mendengar doa dan seruan kami. Hadirlah di dalam ibadah kami, dalam rumah kami masing-masing, dan tinggallah dalam hati kami, sehingga Roh-Mu yang tinggal dalam diri kami menggerakkan kami untuk tetap memelihara kesatuan roh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 600 ayat sada laos tapasahat peleata.
bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.